Assalamualaikum. Merdeka. Ini temanya soalnya kan tentang bencana, jadi ya merdekanya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Itu tadi tembang Ya Hayyu Ya Qayyum yang menemukan nadanya adalah Ki Samudro, Mas Samo. Mas Samo di kamera men. Ini men bojone men seneng beliaunya ini men. Bangga. Oke, Mas Sola mungkin mau ngapain kita? Pakai mikrofon bisa enggak? Ya, itu mau apa? Mau nanya apa? Ya. Karena topiknya ini lagi apa ya? Yang lagi marak ini tentang bencana di Sumatera itu. Oh, gitu. Terus? Menurut Pak Kiai gimana pendapatnya tentang sikap pemerintah yang dinilai netizen itu kurang bergerak membantu korban-korban bencana Sumatera, kayak misalnya kok belum dinyatakan sebagai bencana nasional padahal sudah separah itu kerusakannya dan sebanyak itu korbannya. Tak kira ini masuk koalisi ya kamu, ternyata kamu sedikit oposisi. Terus ada katanya pejabat yang gimmick itu, yang gimana itu? Oh iya. Wisata bencana itu dan lain sebagainya itu banyak sekali itu. Oke, itu aja ya, pertanyaan jangan banyak-banyak, aku ya bingung ya, nanti kena delik pula. Jadi gini ya, sekarang ini kan era medsos, informasi berseliweran. Ini karena ini tadi tentang sikap pemerintah ya. Saya bukan gimana-gimana, saya itu kan semua yang baik saya dukung, semua yang tidak baik saya tidak ikut gitu. Nah, persepsi publik mengenai pemerintah itu bisa benar, bisa juga keliru. Verifikasinya kan repot juga gitu. Karena kita tidak jadi satu, misalnya ini terkait dengan judul, misalnya ada di situ tentu saja sebagai pemimpin pemerintahan dan kepala negara Pak Prabowo. Nah kita kan tidak satu ruang, tidak bercakap-cakap langsung dengan Pak Prabowo, sehingga ya ada deviasi persepsi, pemahaman mengenai sebenarnya apa yang dikehendaki Pak Presiden. Yang sampai ke kita kan wujudnya itu informasi-informasi yang sepotong-sepotong. Nah, kalau yang kita terima itu informasi yang sepotong-sepotong itu dari pihak oposisi pasti negatif. Kalau pihak yang koalisi pasti positif. Nah, itu. Tapi sebelum jauh ke sana, ini tadi mengenai status bencana gitu ya. Status bencana mengapa tidak menjadi status bencana nasional? Kalau saya secara pribadi itu melihat berbagai macam pertimbangan, karena begini loh, begitu misalnya kenapa pemerintah itu tidak menetapkan sebagai bencana nasional, konsekuensi dari menetapkan bencana nasional itu jauh sekali masalahnya, jauh gitu. Menyangkut kepentingan intelijen, menyangkut kepentingan pertahanan, menyangkut kepentingan ekonomi. Begitu ditetapkan sebagai bencana nasional kan semua negara lain bisa langsung masuk. Itu. Artinya koordinasinya menjadi sangat longgar dan apa saja bisa terjadi. Itu loh. Kalau dalam rangka strategi pertahanan nasional, ya harus dipikir 1000 kali kalau mau menetapkan satu peristiwa itu menjadi bencana nasional. Gitu. Bukan berarti saya ada sedikit kurang simpati pada korban, bukan. Karena ini kepentingan nasional, kepentingan negara. Tentu pemerintah itu, jangan dituduh saya koalisi loh, masalah. Pemerintah itu tentu punya pertimbangan-pertimbangan, punya data, punya informasi, punya analisis yang kita tentu tidak tahu gitu loh. Tidak lebih tahu minimal gitu. Nah sekarang kan era medsos, jadi semua orang kan merasa paling tahu dan lebih tahu kan, masalahnya itu kan gitu. Itu tentang status bencana ya.
Dan sejauh bahwa bencana itu masih bisa ditangani pemerintah, ya memang tidak ada pilihan lain kecuali tidak menetapkan itu sebagai bencana nasional gitu. Nah di dalam bencana itu kan seperti lagunya Ebit GAD itu, memang bila kita kaji lebih jauh dalam bencana itu ada tangan-tangan yang tega berbuat nista kan itu. Artinya sebenarnya kita itu juga nggak tahu kenapa persoalan menjadi begini. Secara presisi itu sebenarnya nggak tahu ini sebenarnya ini dalam tanda petik malaikatnya siapa, iblisnya siapa itu kita benar-benar nggak tahu. Yang kita kira malaikat ternyata iblis, yang kita kira iblis ternyata malah malaikat. Kan sulit sekali memverifikasi. Kenapa misalnya sampai hari ini belum sepenuhnya bisa teratasi dengan baik setelah hampir 20 hari. Itu sebenarnya itu letaknya di mana itu kan tidak mudah untuk mendeteksi dan memastikan. Jadi kalau kita yang salah misalnya, yang salah Pak Presiden, yang salah Pak Menteri, yang salah Pak ini, yang salah Pak, ya enggak bisa begitu. Enggak bisa begitu. Bisa jadi malah letak kesalahannya tidak di situ. Ini sekali lagi kamu nanti masalah itu kayak roda oposisi, bapaknya mah penjilat. Bukan masalah ini, saya ingin mendudukkan persoalan dengan objektif saja. Nah sekarang itu misalnya yang oposisi itu ya banyak manfaatnya. Cuma kadang-kadang ya lebih juga, melebih-lebihkan. Sementara yang koalisi, yang posisi itu juga lebih juga. Itu loh. Jadi oleh karena itu ya yang penting itu apa yang bisa kita lakukan untuk membantu kejadian itu ya kita lakukan. Kita misalnya transfer uang ke teman-teman yang mengkolek itu untuk dikirim ke sana, ya ta? Kadang-kadang yang mengkolek dana itu ya enggak sampai sana juga aja masalahnya kan itu ta. Jadi ini ya itu. Bahwa misalnya di situ ada istilahnya oknum itu menteri yang selfie tadi gimmick konten gimmick konten gitu ya, mungkin itu ya harus dimaklumi, mungkin masa kecilnya kurang bahagia, udah gitu aja kan. Kalau masa kecilnya bahagia banget berarti nggak suka gimmick artinya itu kan gimana ya, kita itu tidak mudah untuk menetapkan itu salah, itu benar, itu pantas, itu tidak pantas, kecuali kita itu ada di situ. Kecuali kita menjadi saksi di situ. Nah itu baru bisa menilai. Kalau cuma dari jauh, kalau cuma dari kita menilai berdasarkan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat lewat HP, wah ya banyak salahnya nanti, banyak tidak pasnya itu. Ya kemarin yang saya ceritakan itu teman saya yang terapis balur itu, ketika saya balur itu, wah sekarang HP itu aneh-aneh ya Pak Kiai. Gimana aneh-aneh? itu mbok saya aja bilang begini, itu Pak mantan presiden itu sekarang ternyata jualan sarung yang setelah enggak jualan sarung. Kan saya kaget Pak Kiai, saya tanya, loh si mbok kok tahu kalau beliau jualan sarung dari HP? Loh gila tuh itu. Masa ono mantan presiden jualan sarung? Ora mungkin toh. Iyalah. Gitu ya. Terus misalnya ini sebenarnya siapa yang sih salah itu kebijakan tentang deforestasi misalnya, itu penggundulan hutan, itu sebenarnya pada pemerintah siapa dan siapa yang sebenarnya yang mengambil keputusan itu kita juga tidak mudah untuk benar-benar tahu dengan benar gitu. Tapi yang bisa kita sampaikan ya masalahnya begini juga, misalnya deforestasi atau penggundulan hutan untuk tanaman industri macam-macam. Itu kan kaitannya dengan kepentingan ekonomi. Kalau di deforestasi diharapkan ada keuntungan ekonomi. Kalau tidak deforestasi memang menjaga hutan sehingga kemungkinan bencana kecil gitu. Tapi masalah ini nek tidak deforestasi itu nanti ekonominya misalnya gitu stuck gitu. Nanti rakyat marah kepada pemerintah, kan repot. Tapi bahwa di situ ada tangan-tangan yang tega berbuat nista, kalau menurut Mas Ebit GAD, iya benar gitu.
ada pengusaha yang jahat, ya benar. Tapi sebenarnya siapa sih? Ya enggak tahu kita. Nah dalam keadaan tidak tahu ya sudah kita doakan saja, mudah-mudahan yang keliru segera mendapat hidayah, yang benar dikuatkan Allah, gitu loh. Gitu, dan kita doakan pemerintah supaya bisa amanah dalam menjalankan tugas. Ya, cuma gitu yang bisa dilakukan rakyat itu. Enggak usah ikut tuding-tuding, nanti lama-lama emosi malah stroke sendiri ya repot toh. Iya, enggak kena banjir malah stroke, ya sama aja kan. Ya kita doakan, kita bacakan Al-Fatihah. Sumaila jamingi umaroina fil Indonesia Al-Fatihah. Kemudian kita hadiahkan pahala membaca Fatihah untuk semua yang memegang pemerintahan di Indonesia, mulai dari presiden sampai RT, mulai dari Pak Kapolri sampai Pak Babinsa, misalnya, mulai dari Pak Panglima TNI sampai Pak Dan Ramil, misalnya apa semua didoakan. Mulai Pak Menteri sampai dengan PNS paling rendah, golongan 1A. Semua didoakan supaya yang di jalur benar itu istiqomah dan dikuatkan Allah, yang belum benar mendapat hidayah. Gitu loh, kalau enggak mendapat hidayah ya mudah-mudahan cepat mati, kan selesai kan? Gitu loh. Guyonnya begitu, jangan didoakan benar, cepat mati, woi Gus Wat ngajari pembunuhan, bukan maksudnya guyon, supaya dapat hidayah. Sehingga kalau semua dapat hidayah baik itu, semua hasilnya baik. Kalau kita hanya sekedar memberi kritik, memberi data, memberi masukan, tanpa doa, yaitu selama ini kan tidak mengubah apa-apa. Tetap aja, gitu loh. Tetap aja yang terjadi seperti itu. Makanya saya berpikir, ini sudah ada kritik, sudah ada masukan, sudah ada kajian, sudah ada riset, sudah ada, kok tetap aja ya, kesalahan itu berulang gitu. Ini masalahnya kalau menurut saya itu, ya kita kurang bersama-sama semua kita ini kurang banyak berdoa secara qauliyah. Doa itu kan ada qauliyah yang diucapkan ya Tuhan kami. Begini-begini, itu kan qauliyah, atau ya Allah, ya Rabbi. Itu kan qauliyah, atau dengan wirid-wirid, ya tahu bacain Fatihah. Itu kan doa-doa qauliyah, doa dalam bentuk verbal, dalam bentuk kata-kata atau ya ucapan gitu. Ada doa fi'liyah, doa dalam bentuk ikhtiar, perbuatan. Ya di sini termasuk memberi saran, memberi kritik atau mengkritik habis-habisan itu kan termasuk fi'liyah itu. Nah problemnya itu sekarang itu kalau saya amati, yang kurang itu malah justru yang basic itu, yang paling dasar, yang paling sederhana itu, yaitu mendoakan, berdoa. Itu loh. Kalau yang fi'liyah, yang mengkritik bahkan sampai mencaci maki, oke banget. Toh juga ya begini saja gitu loh. Jadi ya pokoknya kita dukung yang baik, kita memohon kepada Allah misalnya dengan membacakan Al-Fatihah, mudah-mudahan yang baik, yang lurus, yang benar itu dikuatkan, diberi pertolongan, dilindungi, diberi istiqomah, konsisten gitu, tidak tergoda. Nah yang belum, yang macam-macam, yang tangan-tangan, yang tega berbuat nista, mudah-mudahan segera dapat hidayah, mudah-mudahan segera sadar. Nah gitu, itu penting sekali. Kalau seluruh Indonesia itu ikut berdoa begitu, nanti tidak ada kebijakan yang diselewengkan, tidak ada tangan-tangan nista yang bermain. Tapi kalau pada prinsipnya tidak ada pemerintah kok berniat buruk, itu tidak ada. Pada level pelaksanaan, ada oknum, ada di situ ada pengusaha yang istilahnya oligarki apa itu, gitu, yang bermain kan itu. Kira-kira gitu Mas Solah. Dan untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana, terutama di Sumatera, di Medan, di Aceh dan beberapa tempat lain, ya mudah-mudahan segera mendapatkan solusi, segera teratasi semua dan inna ma'al ngusri yusra fa inna ma'al ngusri yusra. Setelah kesulitan itu ada kemudahan, setelah kesulitan itu ada kemudahan. Firman Tuhan kan begitu. Mudah-mudahan ini menjadi tabungan amal. Amal itu perbuatan, tabungan perbuatan yang baik di sisi Tuhan, sehingga hari-hari ke depan diberikan anugerah Tuhan sehingga bisa melangkah dengan lebih gagah, dengan lebih sejahtera. Kira-kira gitu Mas Solah.
Ada pertanyaan lagi? Mungkin pertanyaan lanjutan nih terkait Pak Kiai yang sebagai ulama ini gimana pendapatnya tentang deforestasi tadi kan sebenarnya ya bisa saja pemerintah itu melakukan deforestasi demi membangun ekonomi. Jadi pandangan Pak Kiai sebagai ulama apakah memang dihalalkan deforestasi untuk kepentingan ekonomi negara karena ada tuh ulama NU yang bilang wah itu kalau melarang penebangan hutan itu nanti disebut wahabi lingkungan. Wah kita malah dikatain wahabi ini untuk menjaga lingkungan. Gimana itu Pak Kiai? Wahabi lingkungan. Izin. Ya Gusulil ya. Gusulil Absar Abdallah ya. Ya pada prinsipnya kan begini, tidak ada nabi yang menyuruh menebang. Semua nabi itu menyuruh menanam. Bahkan Rasulullah bilang, seandainya kamu tahu besok pagi itu kiamat, hari ini kamu masih sempat menanam pohon, tanamlah. Saking pentingnya menanam. Ketika dalam peperangan, nabi itu melarang untuk kepentingan strategi perang apapun, tidak ada alasan kalian menebangi pohon. Tidak boleh menebangi pohon. Kan itu betapa pentingnya pohon. Itu dasarnya kan begitu. Kalau di Quran itu dharal fasad dan seterusnya telah nyata kerusakan di muka bumi karena ulah tangan-tangan jahil manusia, kan gitu. Jadi masalahnya itu gini juga, isi malakamanya itu begini loh. Oke kita menerapkan etika lingkungan sepenuh-penuhnya, sebenar-benarnya. Enggak usah ada pertimbangan ekonomi, nanti ekonomi apa seret gitu ya rakyat demo, ya kan? Ketika misalnya di deforestasi itu dilaksanakan, ya ada pengusaha jahat yang ngawur kan itu, sehingga lingkungan rusak. Ada informasi yang masuk, misalnya yang keliru, misalnya sampai ada, kok ya menurut saya itu harus dihukum itu orang yang membisiki Bapak Presiden, isinya itu mengatakan bahwa jenenge sawit itu sama dengan pohon itu ya kan ya edan itu padahal profesor doktor itu yang membisik itu. Aku ini kasihan loh sama presiden kita itu. Beliau sampai menyampaikan itu kan aduh ini yang ngasih masukan ini kok ya jahat banget gitu loh. Ya kan beda toh ya, ditanami sawit semua ya gajah nggak bisa hidup di situ, ya toh? Berarti statement Pak Prabowo yang tentang sawit itu memang bukan murni dari Pak Prabowo sendiri atau memang? Lah ya kalau presiden itu kan ada staf ahlinya, gitu loh. Makanya ya anak saya itu percaya Pak Prabowo itu kata Gus Dur orang yang paling ikhlas di Indonesia kok. Cuma masalahnya kadang-kadang setan kan di sekitarnya, gitu loh. Ya, yang setan mana juga saya nggak tahu. Jangan-jangan malah kamu. Itu nggak tahu maksudnya gini loh. Tidak mudah, oleh karena itu kita sebagai rakyat kecil, ya jangan mudah ngejas, jangan mudah menilai, wah ini pemerintah salah, wah ini presiden begini, wah ini menteri begini, jangan mudah begitu. Oh pengusaha begini, wah begitu, jangan mudah begitu. Mulailah dari ibda' binafsik mendoakan. Mudah-mudahan pemerintah berjalan dengan baik, rakyat berjalan dengan baik, pengusaha berjalan dengan baik, semua penuh keberkahan kan gitu. Enggak ada emosi gitu. Kemarin saya emosi kena delik. Gitu lah. Aku mau saya emosi. Itu lah salah. Enggak ini guyon. Jadi gimana ya? Ya yang bisa kita lakukan mendoakan aja lah. Ya biar kalau bicara tentang deforestasi itu batasan-batasan gini, ya biar itu yang ahli kehutanan. Itu loh. Orang hutan, ahli kehutanan, ya. Yang yang ahli lah. Kalau saya itu ya secara umum begitu. Kalau bisa itu ya jangan menebang pohon. Kan Rasulullah itu ngajarinya contoh-contoh kecil. Bahkan jangan pernah kamu memotong ranting kecuali sudah kamu ukur benar bahwa manfaatnya itu jauh lebih besar daripada mudorotnya. Itu Rasulullah kan ngajarinya kayak gitu. Oke lanjut, apa lagi? Udah? Kalau udah kita lanjutkan karena ini tentang antara malaikat dan iblis. Nah, kita langsung nyanyi gundul pacul. Nah, karena saya kebetulan juga gundul. Ya, yuk.